Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan, kelas TMT 3D. Di pertemuan kali ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai motivasi belajar teori Pavlov. Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Zilal Khairu Ainiyah dengan NIM 126-204-201047. Khairotun Nisa NIM 126-204-201056. Muhammad Nur Rifki Amal Alvarez NIM 126-204-202-108. Dan Yeni Yulkarnain dengan NIM 126-204-203-175. Biografi Pavlov. Tokoh klasikal conditioning dan bapak teori belajar modern Ivan Petrovich Pavlov dilahirkan di Ryazan, Rusia dan meninggal di Leningrad pada tanggal 27 Februari tahun 1936. Pavlov lulus sebagai sarjana kedokteran dengan bidang dasar fisiologi. Peranan Pavlov dalam psikologi sangat penting karena studinya mengenai refleks-refleks yang merupakan dasar bagi perkembangan aliran psikologi behaviorisme. Eksperimen teori belajar Pavlov. Beberapa pengertian pokok yang biasa digunakan dalam teori Pavlov sebagai unsur dalam eksperimennya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, unconditioned stimulus atau US bisa disebut dengan stimulus asli atau netral atau stimulus tidak dikondisikan, yaitu stimulus yang langsung menimbulkan respon. Yang kedua, conditioning stimulus atau CS bisa disebut dengan stimulus bersyarat, yaitu stimulus yang tidak langsung menimbulkan respon. Yang ketiga, unconditioned response atau UR disebut perilaku respon tidak bersyarat, yaitu respon yang muncul dengan hadirnya US. Yang keempat, conditioning response atau CR bisa disebut dengan respon bersyarat, yaitu respon yang muncul dengan hadirnya CS. Selanjutnya adalah eksperimen Pavlov. Dalam eksperimen, Pavlov mengukur seberapa banyak air liur yang diproduksi oleh sang anjing. Bagi Pavlov, air liur merupakan respons alami, bukan dikendalikan oleh pikiran anjing. Anjing akan mengeluarkan liur ketika si asisten masuk ke ruangan. Beda dengan air liur saat ada makanan, air liur saat asisten datang merupakan refleks yang terkondisi. Kesimpulan yang didapat dari percobaan ini adalah bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi, yaitu refleks-refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning atau conditioning proses, di mana refleks-refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsang-rangsang tak berkondisi, lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsang berkondisi. Selanjutnya adalah hukum-hukum teori belajar Pavlov. Yang pertama adalah Law of Respondent Conditioning, yaitu hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, atau yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Kemudian yang kedua, Law of Respondent Extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui responden conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Selanjutnya ada prinsip-prinsip teori belajar Pavlov. Prinsip belajar menurut teori classical conditioning adalah sebagai berikut. Yang nomor 1 ada belajar adalah pembentukan kebiasaan.
yaitu dengan cara menghubungkan atau mempertautkan antara perangsang yang lebih kuat dengan perangsang yang lebih lemah. Nomor 2, ada proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisme dengan lingkungan. Yang ketiga ada, belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan respon. Nomor 4 ada, belajar erat hubungannya dengan prinsip penguatan kembali, atau dengan perkataan lain dan ulangan dalam hal belajar adalah penting. Nomor 5 ada, setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak US dan CS. Aktivitas yang ditimbulkan US lebih dominan daripada yang ditimbulkan CS. Oleh karena itu, US dan CS harus dipasang bersama-sama, yang lama-kelamaan akan terjadi hubungan. Materi terakhir ada pengaplikasian teori belajar Pavlov. Menurut teori conditioning, belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi atau respon. Yang terpenting dalam belajar menurut teori conditioning ialah adanya latihan-latihan yang kontinu. Segala tingkah laku manusia tidak lain adalah hasil dari latihan-latihan atau kebiasaan-kebiasaan mereaksi terhadap syarat-syarat tertentu yang dialaminya dalam kehidupannya. Latihan menyebabkan perubahan tingkah laku, terutama perubahan neuron atau sel-sel saraf. Perasaan dan akal pikiran yang potensial pada manusia menyebabkan stimulus yang sama tidak selalu menimbulkan respon sama. Dan sebaliknya, respon sama tidak selalu disebabkan stimulus yang sama. Dalam praktek pendidikan, mungkin bisa saja kita temukan seperti lonceng berbunyi mengisyaratkan belajar dimulai dan atau pelajaran berakhir. Pertanyaan guru diikuti oleh angkatan tangan siswa. Suatu pertanda siswa dapat menjawabnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 4 mohon undur diri. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.